Masuk ke bagian video kedua ya, terkait kaji terapi pengobatan secara Islam. Kita tinggalkan dulu yang tadi, kita masuki dulu ke sejarahnya ya. Ya, tanpa sejarah kita nggak tahu dasar-dasar keilmuan. Kalau kita nyangkok langsung ke Quran, keteter kita. Ya, keteter. Ya. Makanya ada nabi kan? Nah, ada 7 ulama Islam sangat berjasa, sangat mempengaruhi, baik itu ke orang muslim maupun non muslim dalam dalam keilmuan ilmiah dunia kesehatan. Dari Islam, ulama, ahli tarekat ada 7. Nung beda satu-satu saja sejarahnya. Yang merupakan ilmuwan muslim. Yang belum ada kebanyakan itu akademinya. Akademis kesehatan kedokteran nggak ada. Ratusan tahun ke belakang. Nah, itu jadi rujukan oleh dunia sains kedokteran. Pertama Ibnu Sina. Ya. Sudah bisa menyumbangkan kontribusi dalam kesehatan. Dan masih dipakai. Pertama Ibnu Sina. Kita pahami ke dasar cara pengobatan Ibnu Sina Islami. Kan gitu. Adalah seorang ulama zaman pertengahan. Ya. Sekaligus seorang dokter yang sangat terkenal baik di negeri muslim, timur tengah, negeri-negeri di belahan barat dunia seperti Eropa, Amerika maupun di belahan timur dunia seperti negeri-negeri di Asia termasuk Indonesia, Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdul Allah Ibnu Sina, dari Trahusain Rasulullah. Ya. Ia lahir di Bukhara, Uzbekistan tahun 980 Masehi. Uzbekistan itu masuk wilayah negara Iran. Dan sudah hafal Al-Quran di usia 10 tahun. Hafid. Ya. Di dunia barat, ia dikenal dengan nama yang sudah sangat terpengaruh dan populer. Namanya bahasa Latin bernama Avicenna. Siapa namanya? Avicenna. Makanya Ibnu Sina digelari bapak kedokteran modern. Setuju nggak? Dia. Sejarah pokoknya ya. Salah satu teori kesehatan yang perlu antum muslim ketahui, yang pokok. Ya. Terkenal ini dipakai semuanya ini. Bahwa sakit tidak harus disebabkan oleh lemahnya fisik, tetapi umumnya disebabkan oleh kondisi kejiwaannya yang lemah. Itu ucapannya dan dipakai. Ulang. Sakit itu tidak disebabkan karena lemahnya fisik, tetapi lebih cenderung disebabkan kondisi kejiwaan yang lemah. Ini prinsipnya itu moto pengobatannya tuh. Jadi Ibnu Sina ngobatinnya mana dulu? Jiwanya dulu. Antum sakit kepala yang dicari apa? Menghilangkan denyut-denyut kepala kan? Cari UB, pakai aspro. Salah itu UB-nya. Kalau kita secara kejiwaan, jiwa kita ini capek. Jangan-jangan kita kurang istirahat, tidur. Kan gitu Pak. Jangan dirusak dong. Itu punya Allah loh. Kecerdasan spiritual secara Ibnu Sina ini nggak diterapkan. Pengen cepat aja kaji nyaman dapat. Kacau ini. Ya kan betul bahasanya begitu Pak. Ya. Nah bila perlu antum kalau nggak jelas sakit berulang-ulang diparui.
Kalau ke dokter AGUB, sembuh 3 jam. Besok mah bertahun-tahun. Larinya ke dokter jiwa Muslim. Kok sakit perut ke dokter jiwa Muslim? Memang itu. Betul nggak? Betul nggak nih? Pangkal mah itu kan di pikiran, pola berpikir yang nggak bener. Masa lalu lari di perut, kalau ke dokternya dikasih obat perut. Ujungnya rontok usus antum tuh. Betul nggak? Ah, bukan begitu. Jadi skala prioritas SOP-nya banyak yang nggak tahu. Ah, ini aneh nih. Penyakit karakternya ini sampai dia nggak bisa tidur, sakit kepala berdiri kuburan. Kuburan obatnya, jarak. Bahkan ke atas saja penyakit di bawah bisa sembuh loh. Banyak buktinya. Ya kan aneh Pak. Tuhan sayang deh. Maka diturunin Quran. Jiwamu dulu, jiwamu dulu. Kan gitu berulang-ulang. Iya kan? Nah aneh pula obat psikolog menjadi salah. Penasehat mencari klien dari kejiwaan orang-orang salah. Banyak yang salah. Baru pangkal 4 jam 2000. Rusak itu. 3 jam sekian. 5 jam sekian. Mengobatinya kan dari keikhlasan hati dulu. Betul kan? Hati-hati mainan roh, mainan jiwa, tidak ada transaksional. Makanya jangan dari dokter kejiwaan. Jadi gitu. Enggak benar nanti roh penyembuhannya. Keluar dari situ, rusak otaknya. Capek bu, kehitung waktu dah bu, kok hilang di tiang bu, gitu kan nggak terpikir media. Bukan sembuh tambah sakit kepala, itu nggak diomongin memang. Benar nggak nih omongan nih? Nah begitu cara terapis. Ya, jadi jelas dari motonya teorinya Ibnu Sina saja kita sudah bisa tahu. Sakit tidak disebabkan dari lemahnya fisik, tetapi cenderung disebabkan oleh kondisi kejiwaan yang lemah. Ini dipakai sama orang sekarang khusus dokter jiwa aja, nggak dipakai dokter sains umum. Pas ada orang sains umum secara muslim, bapak ke dokter jiwa dulu. Ada nggak yang gitu? Kurang ajar. Aden cakinya ndak sakit gilo kan begitu pikirannya kan. Iya kan? Nah, yang malas tidur, yang malas buat skripsi sebenarnya sakitnya jiwa itu ke psikolog Pak. Ke psikolog Islam kan gitu sebetulnya. Iya kan? Maaf, nggak supaya jangan kaku gitu ya. Teori ini ya. Jelas ya, ada buktinya ya, ditemukan ketika menangani seorang pasien yang sakit secara fisik. Jadi Ibnu Sina itu ditolong Tuhan. Orang itu datang, sakitnya fisik. Tetapi bukan disebabkan karena gangguan fisik. Tapi sudah ke fisik. Dia tahu akhirnya itu, Ibnu Sina. Karena secara fisik gak sembuh-sembuh. Jadi dia juga babak belur juga dia dapat pelajaran. Tahunan itu. Melainkan setelah dia merenung, berdoa kepada Allah, ternyata ini kejiwaan yang sakit wilayah tengahnya. Ya. Yang kondisinya sedang melemah. Jadi Ibnu Sina tidak saja seorang dokter, tetapi juga ahli psikolog. Seharusnya seorang dokter ahli pula psikolog. Karena itu nggak boleh lepas. Ya. Sekarang kan dipisahin. Babak belur nggak duit kita Pak? Iya kalau nyambung. Bapak mesti ke psikolog. Sudah di psikolog keluar duit, nggak nyambung pula sama yang di sini, kan kacau itu Pak. Iya kan? Ditemukan Ibnu Sina ternyata nih dia harus belajar lagi
ilmu psikolog. Ilmu psikolog ditemukan sama Ibnu Sina. Semua sumbernya ternyata dari wahyu. Karena itu wilayahnya ketuhanan. Nah, itu pahami. Wilayah Tuhan itu di sini. Allah tidak melihat lahirnya, bagusnya. Allah melihat hatinya. Mana wilayahnya? Betul kan? Begitu juga sakit. Allah tidak akan menyembuhkan sakit fisiknya sebelum antum sembuhkan sakit jiwanya. Keterima logika kita? Tolong itu share ke yang lain. Kasih tahu yang lain. Yakini aja itu. Yang duduk ini udah ke situ tuh arahnya tuh. Makanya lebih cenderung ke situ aja deh. Karena penyakit fisik kita ternyata nggak perlu. Yang duduk nggak perlu ketemu obat. Sungguh lila nggak pernah ke dokter. Yang disembuhin ini aja. Beres tuh. Merokok kenceng, begadang kenceng ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap aja jiwa kita sehat. Ini bagi-bagi ini ya. Bagi-bagi. Bukan omongan bohong. Ya. Anu nggak ingin ya menyaingi dokter ya. Enggak. Ya. Bila perlu nggak laku lah. Kasihan. Belum diotak-atik dengan yang disebut garansinya, bukan garansi apa tuh istilahnya. Belum sakit sudah direncanakan sakit. Kalau antum sakit gimana gitu? Apa namanya tuh? Ah ya, duit juga kan tanpa sadar kan. Kan udah melampaui kekodok takdir kita. Ya bukan nggak boleh ke kehidupan sekarang, nggak boleh berencana. Tapi pahami ilmu Islam yang bener deh. Ya. Jadi nanti Anu jelaskan ya masalah Ibnu Sina. Ya, tapi sedikit dulu deh. Pada suatu hari Ibnu Sina dipanggil seorang pejabat tinggi sehubungan dengan seorang pangeran yang sedang terganggu jiwanya. Sudah melalui fisiknya, ngamuk, gak bisa tidur, kurus ceking. Gangguan itu adalah melankoli namanya. Tahu melankoli? Melankoli itu bahasa lama Ibnu Sina, bahasa sekarang halusinasi. Catat ya. Sekarang itu banyak kena halusinasi. Penyakit itu bahaya. Halusinasi. Ya. Halusinasi naik sedikit, itu menunggu aja, berubah nama penyakitnya, namanya delusi. Apa? Delusi. Itu yang nemukannya Ibnu Sina. Ada yang tahu delusi? Kalau ada ilmu psikolog, seorang psikolog datang nggak tahu delusi, nggak usah belajar sini. Ini dikaji. Namanya delusi. Putarannya di situ. Ya, delusi itu jenis gangguan mental. Catat ya, itu jenis gangguan mental di mana penderitanya tidak dapat membedakan kenyataan dan imajinasi. Ini nyata, ini imajinasi, nggak dapat bedain. Itu namanya delusi. Sudah jadi penyakitnya. Ya, kalau belum jadi diantaranya halusinasi. Ya, itu. Gampang ya. Nah, kalau sekolah di luar lama Pak. Bukunya dipanjang-panjangin, main cepet aja. Jadi ulang, delusi adalah jenis gangguan mental di mana penderitanya tidak dapat membedakan kenyataan dan imajinasi sehingga ujungnya sampai hakul yakin. Naik keyakinannya, bersikap sesuai dengan yang ia pikirkan. Ada banyak bro. Hakul yakin kok di sini. Yakin nggak di sini? Di mana? Kalau ada yang yakin di sini, delusi itu. Banyak penyakit kayak gitu sekarang. Itu yang mesti diberesin. Orang keren salah berpikir katanya. Kan gitu. Enggak, itu delusi itu. Ya. Apa yang ada di pikiran diyakini itu akan terjadi. Gawat nggak?
Akibat delusi, sang pangeran, ini anak raja yang sakit. Ini sejarahnya. Nah, merasa berpikir bahwa dirinya adalah seekor jawi. Benar Pak? Seekor sapi. Hati-hati, di ilmu sihir bisa dikenakan gitu loh. Anung tidak akan mempermasalahkan, tapi hati-hati. Cuman sebagai referensi, kalau antum ditekan delusinya, ya seperti setan, maka pikirannya tidak ada Tuhan. Itu doktrin. Itu jago-jago orang sekarang. Maaf, khususnya orang-orang Yahudi. Hati-hati baca buku. Dengan tuh yang tek itu bisa kena tuh. Bayangin kalau kita nggak dalami Quran. Sebetulnya di sini udah ada yang kena, lu nggak mau tunjukin. Penyakitnya delusi itu. Ya. Jadi sang pangeran ini sampai yakin bahwa dirinya itu bukan manusia tapi sapi. Ia tak lagi mau makan. Sapi kan makan. Makanan biasa seperti manusia tidak mau, harus sama dengan sapi. Mau kayak gitu. Karena pikirannya saya sapi. Tidur antum kan? Ada ilmunya kan? Karena pikirannya tidur. Hati-hati. Kalau nggak beres pikirannya abaha. Belum seberapa antum abaha. Berapa detik cuma abaha. Ulang abaha. Beres itu. Itu tuntunan dari Tuhan loh. Ya, nggak mungkin lah seorang wali diberikan suatu metode kalau tidak dasar dari ilham. Betul kan? Maka dicari dalilnya juga susah. Nabi itu kan nggak tahu sedang ngapain di Gua Hira. Ya, kalau itu komunikasi dengan Nabi dekat bisa ngasih tahu nggak Nabi? Bisa. Kira-kira gitu. Ya. Dan dia juga tidak mau minum. Sebagai ember biasa, dikasih gelas nggak mau, maunya ember. Pangeran, nggak bingung itu. Nah orang gila kayak gitu tuh. Jadi orang gila itu bukan nggak punya pikiran. Duduk nggak? Aduh, ya gitulah. Keadaan ini membuat gelisah. Rajanya, orang tuanya, pejabat tinggi. Kemudian ia memerintahkan pejabat bahwa untuk meminta izin pada sang raja mendatangkan Ibnu Sina untuk mendiagnosa, mengobati penyakitnya. Nanti kita urai lebih dalam, kita masuk dulu ke bawah. Itu yang pertama ya, Ibnu Sina menemukannya itu. Yang kedua, namanya yang mempengaruhi dunia kesehatan Islam. Yang kedua, nggak ada orang-orang di luar Islam bidang kedokteran. Yang kedua, kita mesti bangga loh. Abu Al-Qasim Al-Jahrawi. Abu Al-Qasim Al-Jahrawi. Beliau ulama, beliau ahli tasawuf, beliau ahli tarbiyah, beliau tafsir, ahli tafsir. Yang berjasa dalam dunia kesehatan, salah satunya dari Abu Al-Qasim Al-Jahrawi. Beliau ini terkenal pada tahun 936 Masehi. Udah lama kan? Beliau merupakan pendiri dari pelaksana operasi modern dari sana. Bukan Ibnu Sina. Namanya siapa operasi modern itu? Referensinya Abu Qasim Al-Jahrawi. Ya. Yang sangat berpengaruh di dunia kesehatan. Bahkan banyak instrumen teknik bedahnya yang masih dipakai sampai saat ini. Teknik motong atas, motong horizontal itu dari Abu Qasim Al-Jahrawi. Jadi itu ditutupin oleh orang-orang Eropa, keahlian muslim ini. Kok Andung tahu ya? Iyalah temen Andung semua kok.
Gimana sih? Bersyukur antum, jelasin apa adanya ya, supaya tahu. Ya. Beliau pula kalau ada yang tanya, siapa yang menemukan jarum suntik? Di UIN lah, di orang kedokteran lah. Pasti orang barat, bohong. Sebut ini bohong nih. Abu Qasim al-Jahrawi, itu dia penemu jarum suntik. Ulama, ahli tafsir, hafal Quran pula. Pisau bedah beliau pula. Jarum bedah, ada jarum bedah, beliau juga yang menemukannya. Masih dipakai sampai sekarang. Karena waktu itu laser belum ketemu. Sangat berguna dalam dunia kesehatan. Selain itu, Al-Jahrawi adalah dokter pertama yang menggambarkan kehamilan ektopik tanpa alat teropong. Prematur, bermasalah, udah tahu ya. Hanya diraba. Hebat-hebat nggak tuh? Ngelihat kelamin aja nggak tahu dokter sekarang. Kalau umur udah tertentu, ini bingung. Tanya aja Mandung lah. Jadi kesel Pak gitu. Dikadalin semua, duit kita habis. Ya kalau mau kaya dari dulu kaya, sini ada aturan agama. Betul apa? Ada aturan agama di sini. Hati-hati hidup kita nggak di sini. Ya, ada pertanggungjawaban antum mau terapi. Pasti. Beliau juga yang mengidentifikasi salah satu yang paling jago mengetahui sifat genetik hemofilia. Nah, ini nggak perlu diurai, nanti dalamin sendiri ahlinya apa tuh hemofilia. Bahkan masih banyak penemuan di beliau yang bermanfaat untuk dunia kesehatan yang sulit anung bedah secara di sini karena sifatnya udah khusus nih. Pokoknya modern deh ya. Namanya Abu Qasim al-Jahrawi. Ketiga, Ibnu An-Nafis, ulama Islam, namanya An-Nafis, berjasa dalam dunia kesehatan. Yang ketiga, beliau dijuluki ahlul fisiolog. Ya, fisiolog. Kalau Al-Qasim al-Jahrawi bedah. Kalau Ibnu Sina lebih menekankan pada kejiwaan. Duduk ya. Fisiolog. Di abad ke-13 sangat terkenal, di mana saat itu kemasan Islam sedang di atas-atasnya. Beliau adalah dokter pertama yang merumuskan, Ibnu An-Nafis ini merumuskan sirkulasi yang terjadi pada jantung, paru-paru, dan kapiler. Salah satu pengembangannya adalah cincin jantung. Duduk. Itu dia. Islam atau orang Yahudi, bro? Ulama lagi. Duh. Bahkan beliau sampai mendapat gelar pada abad ke-13 itu Bapak Fisiologi Sirkulasi. Peredaran darah, tersumbatnya darah, jagonya dia. Siapa namanya? Ibnu An-Nafis. Kenapa dong tarik ke sejarah? Ini pas antum mengobati sesuatu ke sana, antum ada hukum yang disebut silaturahim, terima kasih kepada dia. Duduk Pak. Namanya wasilah. Tuh. Oh, jangan nyelonong aja loh, tahu itu ada sebab, betul kan? Nah, jadi boleh ngirim manakib, boleh belajar manakibnya, ini belajar manakib, boleh. Manfaatnya apa? Supaya adab kita memakai dia, adab dan tata krama sopan santun. Sekarang aja pakai lagu mesti bayar, kalau enggak kampung kena hukum kan? Dari dulu itu, ya, gitu. Kalau di Islam enggak duit, Al-Fatihah. Kan murah tuh, kalau sayang kan, itu untung yang gede. Ya.
Prestasi baru terungkap pada abad ke-20, membuat dunia kedokteran takjub atas prestasi dari Ibnu Nafis ini. Tidak ketinggalan, Ibnu Nafis juga merupakan dokter pertama yang menjelaskan konsep metabolisme. Metabolisme, di situ arahnya. Yang keempat, Abu Zaid Al-Balkhi. Ini runut bukan berdasarkan tahun ya. Ini runut berdasarkan keahlian ya. Keilmuan. Beliau pada abad ke-8 mendirikan rumah sakit jiwa. Abad ke-8. Oleh para dokter dan psikologi Islam, Abu Zaid Al-Balkhi yang pertama kali memperkenalkan konsep kesehatan mental. Jadi ini arahnya ke mental. Ya. Siapa yang ke mental? Abu Zaid Al-Balkhi. Tentunya berdasarkan kedokteran Islam. Dalam bukunya beliau mengelompokkan. Ini udah masuk disiplin ilmu. Udah masuk sekarang nih. Nanti Anu kaji. Dari Abu Zaid Al-Balkhi. Beliau mengelompokkan penyakit syaraf itu mempengaruhi mental. Ya, ada 4 kondisi mental. Sumbernya dari masalah syaraf. 1, di kelompokkan 4 itu adalah ketakutan dan kegelisahan. Asbabnya apa? Menyembuhkannya apa? Kelompok pertama, ketakutan dan gelisah. 2, amarah dan penyerangan. Amarah langsung nyerang. Kedua, ya, berarti marah yang sudah sampai ke fisik, ya. Baru masalah sedikit dipotong mobil marah, dia langsung turun, ambil batu, dipecahin kaca. Gimana ngatasinya? Ya, itu jagonya nih. Ya. Abu Zaid Al-Balkhi. Ya. Yang ketiga, kesedihan yang disebut depresi. Itu jagonya. Jadi kalau bahasa depresi dia tuh. Bukan delusi. Delusi siapa? Yang atas tadi. Siapa? Ibnu Sina. Ini samain aja depresi sama delusi. Metodenya nanti salah. Karena penemunya beda. Cara mengatasi beda. Tentunya seorang wali-wali Allah, orang-orang Allah, tuntunannya berbeda. Semua di Quran kan. Penterapinya juga beda. Aduh, ini mahal ilmu ini mahal. Sedang terusin ngopi dulu lah. Pada tahu nanti. Ya nggak apa-apa. Harus tahu kita. Ulama itu, ahli agama itu kan penterapi. Betul kan? Kan harus menjadi penterapi. Dakwah itu kan terapi. Bener nggak? Seorang bapak kalau nggak jadi penterapi gimana? Duit habis bapak lo. Betul nggak? Bisa habis nggak? Gaji untuk beras, akhirnya ngutang kan? Karena habis untuk berobat ke dokter. Iya kan? Yeah. Oh, karena kerjanya ada jaminan kesehatannya. Tunggu dulu bro. Ada yang diambil dari antum nanti tuh sama orang kapitalis tuh. Percayalah. Bener nggak Pak? Nggak ada udang di balik hantu tuh ya. Pasti tuh. Oh ada jaminan perumahan. Tunggu dulu. Kita juga yang habis ujungnya. Percaya nggak? Nah, itu hebat ya ilmu sekarang. Kesedihan, depresi. 4, obsesi dan gangguan pikiran. Itu yang disebut salah berpikir. Obsesi. Jadi salah berpikir itu obsesi. Itu jagonya Abu Zaid Al-Balkhi. Ya. Beliau mengelompokkan lagi depresi. Nah, ini yang paling banyak. Depresi dikelompokkan lagi. Kan tadi dikelompokkan dalam sakit mental itu ada 4. Pertama, ketakutan,
dan kegelisahan. Kedua, amarah dan penyerangan. Ketiga, kesedihan dan depresi. Keempat, obsesi dan gangguan pikiran. Kemudian depresi dibagi lagi menjadi 3 oleh Abu Jaid Al-Balkhi. Bagian 1, depresi normal atau depresi kesedihan. Pertama. Yang kedua, depresi dari dalam tubuh. Depresi dari dalam tubuh kita. Yang ketiga, depresi dari luar tubuh. Yang pertama ulang, depresi normal disebut kesedihan. Yang kedua, depresi dari dalam tubuh. Yang ketiga, depresi dari luar tubuh. Ternyata orang yang terobsesi itu juga kena depresi. Bisa dari luar, bisa dalam, bisa dari normal. Duduk. Itu depresi. Obsesi bagus, Pak. Terobsesi. Pernah dengar? Nah, itu dia. Selain itu, beliau juga memperkenalkan konsep pengobatan perlawanan. Zaman dia namanya perlawanan. Kira-kira sekarang apa? Imunisasi. Siapa? Abu Jaid Al-Balkhi. Yang kemudian dipopulerkan, dikembangkan oleh dokter-dokter modern di tahun 1969. Nah, itu yang keluar obat-obat kapatang COVID. Imunisasi. Itu dia. Dia bingung nih. 5. Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Kelima tuh, catat tuh. Beliau seorang pakar sains yang dikenal ilmuwan serba bisa. Beliau menulis buku tentang cacar dan campak kuku. Merupakan buku pertama yang membahas perbedaan kedua penyakit tadi. Buku karya Muhammad bin Zakaria Ar-Razi telah diterjemahkan ke bahasa seluruh dunia. Jadi populer bukunya. Selain itu, beliau juga terkenal ilmuwan yang menjelaskan bahwa demam, apapun demam, itu mekanisme tubuh untuk melindungi diri antum. Menggigil demam. Itu mekanisme tubuh untuk antum menjadi sehat. Jangan dihambat. Duduk. Atasi sampai jangan dia kena ke sisi lain. Demam itu natural. Tapi ada demam yang tidak natural. Contohnya begadang. Sudah itu ke kafe, kehujanan, demam dia. Itu bukan demam. Nah, ini bukan demam. Mekanisme tubuh untuk melindungi, bukan. Anak dalam kejiwaan, ya, susah tidur, nangis malam, demam tubuhnya. Udah tahu penyakitnya itu? Natural. Mekanisme perkembangan pada tubuhnya. Aku bawa ke rumah sakit, habis 2 juta. Harus istirahat supaya bisa dirawat. Bengek antum. Kupak gitu antum. Jadi nggak ada pengaruhnya urusan mati, bro. Tuh mati. Mati itu nggak ada pengaruhnya urusan sakit. Mati itu takdir tuh Tuhan. Itu itikotnya kadang-kadang kurang kuat kita. Sebentar-bentar rumah sakit. Kalau nggak mati nih gitu ya. Apa urusannya sakit dengan mati? Benar kan? Orang sehat juga bisa mati kalau sudah waktunya. Logika kita lah, betul nggak Pak? Ya, udah sampai. Nah, ini takutnya kan nggak selesai nih skripsi kita mati kita kan kacau tuh. Nggak begitu. Mati itu nggak ada urusan skripsi, nggak ada urusan yang lain, nggak. Kuatkan itu dulu deh. Ya, yang kita takutkan sakit itu ada proses yang disebut mekanisme tubuh untuk menyehatkan antum nggak tahu. Nah, itu yang mesti kita pelajari di sini. Ya. Di sejarah beliau dijuluki mercusuar bagi kedokteran sampai abad ke-7. Bernama Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Karena mengetahui sisi yang perlu diobati dan sisi yang tidak perlu diobati.
Duduk. Nah, keenam, Ibnu Rusyid. Udah tahu ya? Nah, itu dia, Ibnu Rusyid. Seorang ulama Islam, sufi, ahli tarekat. Ya. Beliau ini tertarik dengan ilmu pengetahuan kedokteran awalnya. Hal inilah yang mengantarkan beliau menjadi dokter. Bahkan beliau menulis pemikirannya yang dituangkan dalam bentuk karya. Salah satu karyanya dijadikan rujukan bahan pengajar di universitas di benua Eropa. Jadi dia lebih cenderung ke tarbiyah, masalah kesehatan, masalah ketabiban. Siapa? Ibnu Rusyid. 7. Ali bin Rabani At-Tabari. Ali ibnu Rabani At-Tabari. Mungkin pernah dengar. Dikenal sebagai pencetus pertama terapi tentang penyakit jiwa. Sama, beliau adalah seorang psikolog murni muslim. Jadi psikolog muslim itu ini nih. Ya. Sama dengan yang di atas tadi. Siapa? Ibnu Sina. Sekaligus juga beliau kelebihannya menguasai fisika. Psikolog yang bermetafisika beliau. Namanya siapa? Ali ibnu Rabani At-Tabari. Nah, ini kalau nggak ngerti ini berat nih. Masalah kekuburan. Nah, dia psikolog tapi ke metafisika. Siapa? Ali ibnu Rabani At-Tabari. Bahkan sampai dia menemukan ilmu kedokteran dari 2 versi ilmu tadi. Ya, kira-kira paham? Paham ya? Itu yang terakhir tuh. Lewat karyanya beliau mengembangkan psikoterapi yang disebut tadabur. Jadi harus ke lapangan dia. Yang sifatnya agak ekstrim aneh gitu ya. Itulah. Siapa yang buat ekstrim aneh nih? Yang duduk nih ke sini mungkin arahnya nih. Enggak, mudah-mudahan enggak. Jadi terahnya harus tahu sumber-sumbernya, ya. Guna menyembuhkan pasien dari sakit kejiwaannya kemudian sampai ke faktor sakit fisiknya, ya. Karenanya menurutnya ada hubungan antara kedokteran dan psikologi, ya. Di mana untuk penyembuhan pasien diperlukan konseling dan psikoterapi. Ya. Dari karya dan pemikiran beliau itulah membuat beliau sangat berjasa dalam dunia kesehatan secara lengkap. Mudah-mudahan manakib risalah sejarah ini dari Andung bisa dapat bermanfaat untuk ikhwan ini sebagai dasar untuk memberi pertolongan, karena kita untuk menjadi manfaat untuk orang banyak dalam kehidupan. Dasarnya itu. Nah, jadi setidaknya kita punya referensi. Secara masuk Quran susah Pak. Secara spesifikasinya kita tahu orang-orangnya. Dan pasti kalau ada orangnya ada referensi bukunya. Mempermudah kita. Udah paham ya? Nah, kira-kira gitu. Mudah-mudahan bermanfaat itu. Informasi sejarah itu gunanya, makanya mengaji sejarah kita akan menemukan titik temu untuk mengatasi. Ya. Sekarang kita bedah penutup kaji supaya lebih jelas lagi sebelum menutup tutup. Ini babnya panjang nih, karena sampai tibun. Ya, kalau silabus di UIN nggak kekejar, kalah itu UIN tuh. Kalau di UIN dipanjangin nanti 16 tahun. Di sini cukup aja berapa bulan aja, nggak sampai sebulan. Masya Allah. Anda minta cuman maharnya agak gede, Al-Fatihah. Itu aja, nggak susah. Ya. Perlu Iwan Ahwat ketahui yang dicari dari hidup di samping ibadah. Karena ibadah itu wajib. Tidak kuturunkan kamu selain untuk beribadah kepadaku. Kan itu ya. Selain itu apa Pak? Bahagia. Bahagia Pak ya? Ibadah kalau nggak bahagia gimana Pak? Manggarutuk enggak? Kalah mau hujan gimana? Nggak sholat nanti tuh.
nggak bahagia. Kacau ini, gimana nih? Nggak mau kena deh lo, nggak mau tahu. Ya betul, kalau tahu ilmunya sholat, baik berjamaah, merangkak antum, ada api antum merangkak. Demi Allah, kalau tahu ilmu, sekarang lu buka ilmunya. Mau? Itu terapi. Minta tolonglah pada sabar dan sholat. Kan itu Pak. Itu Quran kan? Yuk, nih. Iwan awat ketahui. Di samping ibadah yang wajib, ibadah pun antum harus bahagia. Betul. Perintah pokoknya adalah ibadah. Menyembah kepadaku. Ternyata beribadah diawali dahulu harus dengan bahagia. Kalau takbir aja lah masuk sholat juga. Bahagia nggak? Lama nggak rutuk. Lah tiba hujan pula. Kacau nih. Iya kan? Mau ilmu bahagia itu? Caranya apa? Psikolog lagi nih. Nah, kejiwaan juga nih. Akan tetapi jika cara mencarinya salah, nah justru kemalangan yang dapat. Bahagia ternyata susah juga. Kalau salah, malang. Nah, padahal kunci hidup adalah bahagia kan? Bukan kaya. Kaya kalau nggak bahagia kacau Pak. Miskin bahagia lebih enak itu. Ya. Sangatlah mudah secara ajaran Islam dan sangat sederhana. Nah, nggak percaya nih. Nih. Satu rahasianya, ikuti perintah Allah, bahagia tuh. Bingung pula. Apa ikut perintah Allah? Taat ya. Spesial ikutinya itu terletak pada ritual. Sujud. Apa? Sujud. Sujud bagian daripada sholat. Hukumnya wajib. Kalau bahagia, sujud. Sehat antum. Di sujud itu kamu dekat dengan Tuhan. Tarekot, zikirnya banyak, metodenya banyak. Betul kan? Yang paling dekat kepada Allah pada ritual sholat adalah sujud. Setuju? Ya. Jadi kalau mau bahagia, beresin sujud antum. Enggak kayak dicotok ayam teng tong. Beresin. Maka yang wajib disujud apa Pak? Bukan bacaannya. Tu'maninah. Betul kan? Sederhana jika sudah tahu caranya tinggal amalin aja. Gitu aja udah selesai tuh. Sehat antum. Sederhana tuh. Sujud. Nah gini. Makanya ketika antum sujud, begitu sayangnya Allah kepada kita. Perintah sholat wajib. Tanda orang sayang enggak? Wajib. Karena antum akan disehatkan, akan dibahagiakan dengan segala cobaan. Maka diwajibkan sama Allah. Jadi kalau antum bermasalah penyakit, rezeki, kejiwaan, obatnya awali ke atas. Sampai jumlahnya perintah awal sholat. Berapa rakaat? 50. Berarti antum harus melakukan sholat di atas wajib. Dengan sunat. Jumlahnya 50. Per hari. 50 rakaat. Kalau 1 rakaat dianggap 2. Sujudnya berapa kali? 1 rakaat sujudnya 2. Kalau 50 kali 2. Manaku antum 100 kali. 1 hari. Ayo, insya Allah sembuh. Kan gitu obatnya. Nah ini bukan kata andung kok. Mau nggak sehat? Mau nggak bahagia? Nah, bahasa sederhananya gitu deh.
Maka ketika antum sujud, begitu sayangnya Allah, makanya diperintahkan wajib hukumnya. Karena di dalamnya ada perintah sujud sehari semalam 26 kali. Wajib. Berarti perintah itu diwajibkan untuk siapa? Untuk Allah atau untuk kita? Supaya kita bahagia dan sehat. Bisa menyelesaikan masalah. Itu sebabnya turun. Lakukan dengan sabar dan sholat. Maka itu menjadi terapi pengobatan paling keren. Kan harusnya gitu dipahami secara logika kita. Masih juga antum main-main dengan itu. Siap-siap antum dirusak kepala antum. Ayo. Rusak kepalanya dulu. Kalau ini udah rusak, ini sulit ngebantu. Karena ini rusak. Berapa kali sehari? Wajib 26 kali sujud. Hitunglah. Betul nggak tuh? Iya kan? 1 rakaat 2 kali sujud. Betul Pak? 2 kali atau berapa kali? Hitung aja sendirilah. Ya. Bahkan bisa lebih kalau ditambah sholat sunat. Hitung aja sendiri deh. Jadi jumlah sujudnya dalam sehari semalam kita udah tahu. Yang wajib udah tahu. Kalau bermasalah lebihkan. Kalau bermasalah lebihkan, berarti ada masalah di tubuh. Duduk. Maka diperintahkan minta tolong dalam penyembuhan juga dengan sujud. Ya. Nah. Kalau dilanggar yang pokoknya saja seumpama jumlahnya dikurangi karena sholatnya bolong-bolong, demi Allah otak antum mulai rusak. Demi Allah otomatis otak antum rusak. Banyak contoh ini. Kalau itikad yang diwajibkan Allah, antum tegas mau rusak otak antum. Yang diincar tuh otak dulu, karena sujud yang pertama kali adalah distandarkan adalah otak, nafsu, rusak otak antum. Banyak gak disadari itu? Itu hubungan sholat dengan terapi secara kesehatan Islam. Banyak faedah sholat itu yang lain. Orang lain kan menjabarinya itu surga, tapi nggak ngerti esensinya kan? Iya kan? Berapa kali? Diwajibkan berapa kali? Kurang dari itu rusak otak antum. Berarti Tuhan sudah menentukan ukuran. 1 hari sekian. Pas dia kurangi bolong-bolong atau apa, pasti rusak gak otak? Lihat contoh orang yang gak sholat. Sehat badannya bro. Sehat. Tapi pikirannya setan. Mudah masuk korin. Karena dibuka. Lah bener ini. Ya. Otak antum akan jadi sasaran penyakit yang diserang adalah bagian paling vital, yaitu bagian atas antum, otak. Ya. Nah, apalagi kalau gak sholat, kebayang gak? Hukum secara Islam, secara hadis, orang yang nggak sholat, ya, sehat badannya, sehat. Non muslim kan nggak sholat, sehat. Penyakitnya otomatis ke otak, akan timbul secara otomatis. Pikirannya, walaupun IQ-nya tinggi, tetap rusak. Tuhannya banyak. Tuhan yang gak ada, Tuhannya otak. Kan begitu Pak. Non muslim kan Tuhannya bisa banyak, juga Tuhannya bisa tidak ada, karena Tuhannya otak. Rusak gak Pak? Rusak gak? Walaupun badannya sehat. Keterima logika kita? Terima ya? Jadi yang ada itu adalah bukan Allah. Kan gak enak. Gua otak. Dia otak. Gak enak kan? Makanya sholat. Gak berat kok.
Salah berpikir obatnya sholat beresin. Tidak cerdas obatnya sholat beresin. Penyakit kanker obatnya sholat beresin. Karena itu ada di Quran. Kan sederhana. Tuhan sayang. Ya. Ini yang sering tidak disadari bahkan oleh kaum muslim sendiri. Itulah yang dianggap gila sesungguhnya. Itu hadis. Banyak orang yang gila tapi tidak menyadarinya, Pak. Sebabnya udah tahu. Yang sudah dipatok sama Tuhan perintahnya sekian tidak dilakukan. Oh, saya sehat, saya non muslim. Coba akidahnya gimana? Antum gak sholat aja 40 hari, maka antum akan percaya yang sifatnya dari logika. Itu otomatis. Pergaulan antum diseret kepada orang yang tidak mengerti perkara esoterik. Itu udah normal. Kayak gitu. Jadi nanti baru kemudian jiwanya terserang. Dari otak itu tadi jiwanya menjadi terserang, bukan dari atas ke bawah, bukan dari tengah ke bawah, dari atas ke bawah nyerangnya, ya. Karena dia diem, karena sulit dia masuk, naik, ya, masuklah korin, mendorongnya, masuk ke jiwa. Logikanya gitu, masuk ke jiwa. Ya. Kemudian kalau sudah ke jiwa, fisik, tuh, fisik, ya. Metabolisme, daya imun, otak, jiwa, kulu jasad, metabolisme, daya imun. Makanya orang-orang non-muslim matinya umumnya daya imun yang kena. Tidak terlihat secara fisik seperti orang Islam. Orang Islam itu lebih cenderung ke penyakit satu sisi, malapari, ya, lemas satu sisi. Beda. Jadi kelihatannya aja sehat aja, tahu-tahu daya imunnya tidak ada, lewat, sering mendadak. Pilih mana? Nah, ini bener nih. Dari otak karena nggak sujud, lari ke jiwa, naik lagi, turun ke seluruh badan fisik, dari seluruh badan masuk ke metabolisme, jalan darah, dari metabolisme masuk ke daya imun. Semua yang 7 tadi sudah tahu itu. Sepakat. Ulama-ulama kesehatan dari Islam tadi sepakat. Kita masukin duduk nih. Ya. Sholat menjadi wajib karena sayangnya Allah sama kita. Karena di sana pada sujud ada terapi kesehatan. Bagian sedikit itu Pak manfaatnya, sangat sedikit. Bahasa spiritualnya, kepala antum distandarkan lagi ke tanah dengan ritual sujud. Itu bahasa spiritual. Kalau dibahas ini nanti repot lama. Itu sebabnya ini kata Allah semuanya. Allah berfirman, Al-Baqarah 45, dibaca Iwan. Itu dia dasarnya.
Illa ala khusyuk. konsep khusyuk di sini tertarik kepada terapi kesehatan. Jadi orang yang fokus itu memerlukan pembersihan di kepala, ya, di pembersihan kepala. Dari satu sisi dalam terapi itu ditekankan. Duduk nih, paham ya? Itu gunanya kita membereskan kepala dengan suatu metode di tarekat. Banyak metode lain, silakan. Kalau itu sumber dari Quran pakai, maka banyak tarekat. Dalam tahara kepala, dalam tahara jiwa, dalam nafs. Kalau nafs, andung sarankan satu pakai aja, puasa. Karena di puasa itu lebih cenderung kepada nafs, wilayah bawah. Kalau sudah bagus puasanya lebih tinggi, maka dipuasakan pula pola berpikir. Tinggi lagi puasanya, maka dipuasakan pula dengan niatnya. Betul kan? Maka puasa itu tazkiyatun nafs, punya derajat dan tingkatan, dan itu sungguh pengobatan. Karena hidup kita adalah cobaan, ujian, musibah. Tanpa ada tuntunan obat dari Allah Al-Quran, antum kacau. Kalau antum disehatkan, pasti ini ada masalah di ujungnya, sangat ngeri. Apalagi di akan yang kehidupan yang sebenarnya. Ini yang perlu digarisbawahi. Itu gunanya kita memahami konsep ajaran secara Islam, terapi Islam. Ya. Tadi sudah jelas ayat tadi. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, musmal, menyeluruh. Rizki, apalagi sakit. Nah, poin secara spesialis apa itu? Sujud antum beresin. Arahnya udah tahu. Nah, cobalah sujud itu, Nabi itu lama sujudnya. Renungkan, baca buku-buku spesialis sujud. Ya, pas kening nempel itu baca tuh. Ada apa di situ? Apa hakikat sujud itu? Mana yang tinggi? Mana yang mesti rendah? Mana yang mesti distandarkan? Ya. Karena itu wahyu Allah diturunkan menjadi Al-Quran. Betul kan? Kalau udah turun jadi Al-Quran. Al-Quran dijadikan penawar. Betul kan? Obat. Juga rahmat. Tadi udah dibaca di atas. Bagi orang-orang yang yakin dengan Al-Quran, muslim, mukmin. Sedangkan bagi orang yang jolim, yang tidak muslim, walaupun muslim tapi jolim, Al-Quran menjadi kerugian. Betul kan? Nggak salah itu firman Allah. Sangat luar biasa, sain banget. Ya. Jadi seharusnya aktivitas sholat antum, khususnya di sujud itu, tolonglah mudah-mudahan dengan kaji sekarang menjadi nikmat. Betul kan? Menjadi serius. Karena unsur faedahnya, fadilahnya banyak banget. Bahasa gitu aja deh. Banyak gak sih? Kalau di sujud, kalau antum benar, skripsi antum yang mentok itu selesai tuh. Apa hubungannya sujud sama skripsi? Itu open namanya tuh. Banyak hubungannya loh. Betul nggak Pak? Penyakit juga di situ hubungannya. Bayangin sholat bolong-bolong. Itu baru sholat person sendiri. Kaum muslim perlu bantuan. Karena beratnya kehidupan. Berjamaah. Nah, kalau Jumat diwajibkan berjamaah, antum gak Jumat siap-siap rusak otak antum. Aku tahu ini bodoh ting. Merayap dia walaupun hujan badai kalau udah tahu ilmunya. Maaf Pak, betul Pak yang disampaikan. Ini kan itikot akidah. Untuk yang muda-muda ini harus jelas. Jangan langgar. Kalau yang wajib dilanggar, antum dirusak kepala antum, kecerdasan antum hilang. Jangan marah dong. Betul kan? Jangan nyalahin dosen lah. Ya antum sendiri. Gimana ini? Kok marah-marahnya dong? Enggak Pak ya.
yakini, tolong merenung. Antum sayang kok, Tuhan lebih sayang kok. Ya. Jadi jelas diturunkan dari wahyu menjadi tulisan supaya antum bisa baca, itulah penawar. Obat kan? Ya. Jadi aktivitas sujud beresin. Ya saran antum apa Islam itu? Jangan sujud aja udah tinggi, duduk cepat lagi, pusing nih. Itu nanti antum bedah. Dalam sisi terapi pengobatan, ya, yang disebut ruku, tidak duduk 2 sujud, semua ada. Dan sains itu sampai ke materinya mesti gimana jelas. Ada bukunya, ada kitabnya. Nah di luar itu nggak ada dibedah. Pelit-pelit. Sholat itu seperti orang minta izin dari dunia fana, dan itu sebagai persiapan terakhir antum. Itu spiritual tingginya. Seolah-olah kamu sholat besok mati. Hadis kan? Udah tinggi banget itu. Sholat itu hidup antum, status antum, identitas antum, jati diri antum sebagai hamba Allah. Yakin gak itu? Gimana mau berani bolong? Ayo. Bahkan dilebihkan. Kenapa sampai 50? Kalau antum ada masalah naikkan dengan sunat. Iya kan? Ada duha, qiyamul lail. Banyak sekali sholat sunat itu. Minta tolong ke sana. Spesifikasinya sujud tadi. Ke efek tubuh, ke efek jiwa, ke efek pengobatan. Terapi ada di situ. Nah, sekolah panjang-panjang ke luar negeri, ke Jogja, ini inti esensinya nggak tahu kan, kacau punya kan. Buku tebal-tebal, uang habis, waktu habis. Dia juga kadang-kadang jadi sakit, kan aneh. Kasihan. Sholat hidup antum, status antum, identitas antum, jati diri antum, camkan tuh. Karena tidak perintahkan kita ini ke sini kecuali sujud. Dengan 3 postur yang paling dekat, sujud. Allah memerintahkannya begitu, manusia untuk selalu beribadah kepadanya. Perintah ini mengandung maksud bahwa ibadah merupakan sarana bagi manusia untuk bisa dekat dengan Sang Pencipta. Tetapi ada masalah, ada musibah yang mengancam setiap muslim, maka diwajibkan itu. Musibah itu adalah salah satunya, mau tahu zaman sekarang, bukan gak sholat, jauh dari Allah. Itu musibah. Karena gak ngerti sujudnya. Yang dekat dengan Allah beres sujudnya. Musibah terbesar adalah jauh dari Allah, ritualnya adalah sujud. Betul kan? Lawan balik itu. Jangan-jangan kita jauh dari Allah, sulit rezeki, sulit kerja, sulit ini, sulit itu, banyak sekali. Sujudnya nggak benar. Karena hakikat dari sujud Allah mendekat dan dekat sekali. Jika termasuk dalam golongan ini, sungguh kita dalam keadaan merugi. Quran. Jadi golongan apa sajakah itu? 1. Ya. Jangan sampai kebalikannya. Golongan pertama akan dikeraskan hatinya, kareh hatinya. Quran itu otomatis. Kalau sholat antum, sujud antum gak benar, dikeraskan hatinya. Mereka adalah orang-orang yang suka berbicara, namun jarang berzikir. Pengertian zikir ini sholat. Zikir kan sholat. Dan mengingat Allah baru zikir. Sholat ada mengingat Allah. Maka praktek kita zikir, abaha, kolbi, akwa, ya, zikir jahar, untuk bisa sholat kita benar. Semua tarekat begitu. Berat itu sholat kalau nggak ngerti. Karena itu Allah berfirman, perhatikan Al-Baqarah surat 2 ayat 74. Baca. Itu dia. Dasarnya itu. Supaya hati antum itu yang keras itu sebabnya apa? Sujudnya yang benar. Sholatnya kacau.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما وإن منها لما ينبت من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Jangan keras, tidak keluar air itu. Ya, sebagai penyembuh. Ya, udah paham lah maksudnya. Ya. Golongan kedua, yang pertama, yang sulit sekali sholat kita menganggap tidak paham, kalau sudah terapi, hati antum akan dijadikan keras. Yang kedua, bakil dan pelit. Bakil dulu. Naik lagi tuh. Julukan ini tidak hanya untuk mereka yang enggan membagi hartanya, pelit, bukan begitu aja. Namun juga yang merasa dermawan. Dia merasa dermawan, padahal hanya mengeluarkan sedekah sedikit. Bakil. Akan jadi bakil. Dari perkara sholat kalau antum tidak perbaiki. Ancaman bagi orang bakil ada di hadis riwayat Tirmizi. Ya. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minas samai, ba'idun minan nas. Orang yang bakil jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Jauh dari surga. Maka jauh pula dari manusia. Silaturahim jadi rusak kan? Iya kan? Bapak pelit, walaupun ada. Coba takut habis dia juga. Sujud sering lupa jumlahnya. Nggak percaya? Cobalah. Juga riwayat Bukhari menjelaskan begini, mamin abdinyus bi alaihi yaumun illa wa malikani yanjilan fayakul ahaduhuma Allahumma atiman yuhibu an yufiqa min amwalihi badalan at-tabaru bihi fayakuluna li akhara Allahumma adlil bakiliyah halalkan maluhu. Artinya gini,
Tidaklah ada satu hari pun yang dilalui oleh setiap hamba pada pagi harinya kecuali ada 2 malaikat yang turun. Dan berkata salah satu dari keduanya, "Ya Allah, berilah orang yang suka menginfakkan hartanya berupa ganti dari harta yang diinfakkan tersebut." Dan berkata malaikat yang lainnya tiap pagi itu, "Ya Allah, berilah orang yang kikir kebinasaan hartanya." Jadi fakir itu bangun pagi sedekah, maka akan dikayakan. Ada saatnya sedekah, infakkan pagi. Betul kan? Sering jadi masalah itu. Itu bakil. Ketiga ya. Mendirikan sholat, didirikan sholat, dikerjakan sholat, tapi masih mengerjakan perbuatan mungkar, keji. Banyak kan? Sholatnya orang yang seperti ini justru dianggap tidak sujud oleh Allah. Bahasanya jauh dari Allah. Percuma. Seperti tercantum dalam hadis riwayat At-Tabari. Man aqama sholata falam tunhi salatu alil munkar wal munkari fa innahu la yabtaidu ilal innallah. Barang siapa yang melaksanakan sholat, lantas sholat tersebut tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, betul kan? Nah, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah. Kan menjauh dari Allah, nggak sujud. Sujud kan dekat. Lihatlah sholatnya tuh. Bentuk dicatok ayam, Pak. Kita lanjutkan kisah Ibnu Sina, tutup kaji dengan pangeran tadi ya, penyembuhannya supaya masuk. Ibnu Sina yang sedang menangani sang pangeran yang bersumber dari buku karya Hamid Nasyam Rafiadi, ya, silakan referensinya karena antum perlu bukti kepercayaan, antum silakan mencari. Karena kalau referensi di antum nanti repot, Pak. Bukunya judulnya Science and Savior of Islam, karangannya Dr. Hamid Nasyam Rafiadi. Yang antum sampaikan ini banyak hakikatnya terkait pengobatan. Zaman sekarang perlu referensi. Sang pangeran minta disembelih karena dia merasa dirinya sapi. Hari itu sedang Hari Raya Idul Adha. Karena terdoktrin pikirannya, merasa dirinya sapi, delusi. Beliau ini bernama Pangeran Bayhid. Mengalami gangguan kejiwaan yang disebut delusi. Ia merasa berpikir bahwa dirinya adalah seekor sapi tadi sudah disebut, sehingga sering berperilaku seperti binatang ternak berkaki 4 tadi. Ia sudah tak mau makan dan minum sebagaimana biasa manusia karena semua hidangan itu dia pikir tidak cocok untuk dirinya. Akibatnya badannya kurus kering, lemah, berdiri pun susah. Beberapa dokter telah didatangkan untuk mendiagnosis penyakit sang pangeran. Tetapi tak seorang pun dari mereka memahami penyakitnya. Mereka tak mampu mendiagnosis penyakit apa yang dialami sang pangeran. Sewaktu ketika ia minta disembelih layaknya binatang kurban dalam rangka hari itu kebetulan tepat Hari Raya Idul Adha, para dokter tersebut satu persatu mengundurkan diri. Kebingunganlah sang raja. Ngamuk dia. Orang takui didabinya minta didabi. Di ate gilo lah itu mah. Kalau gilo didabi masih takui. Bayangkan delusi itu. Kalau rusak pikiran antum.
Dalam keadaan seperti itu, seorang pejabat tinggi bernama Alaudullah mencemaskan keadaan sang pangeran. Ia kemudian memerintahkan kepada pejabat di bawahnya, Khawaja Abu Ali, untuk memohon izin sang raja mendatangkan, karena Khawaja ini tahu Ibnu Sina, mendatangkan Ibnu Sina. Ya. Guna menangani penyakit sang pangeran. Ibnu Sina menyanggupi permintaan itu dengan syarat, dengan catatan. Tidak boleh seorang pun bertanya, ikut campur cara dia mengobati. Begitu cara Ibnu Sina. Ulama hafiz Quran itu persyaratannya begitu. Disanggupi oleh sang raja di dalam memberikan psikoterapi terhadap sang pangeran. Kesanggupan itu sangat penting, syarat itu sangat penting. Pada saat itu belum banyak orang paham bagaimana yang namanya psikoterapi diterapkan. Manga kakuburan, sangku ipauinya jo anak kok. Aduh, belum bertanya macam itu. Nanti sakit kepala ondong. Kesal. Benar-benar kesel itu. Karena gini ya, tolong diam dulu gitu. Nanti akan ngerti. Ya, gitu. Metode ini sama sekali baru dan seringkali mengejutkan dan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan bagi yang belum paham prinsip dasar psikoterapi secara Islam begitu. Jadi psikoterapi Islam itu tidak terjangkau nalar. Taklid dulu gitu. Nanti baru nalar berjalan. Secara teoritis psikoterapi, kita pahami dulu ilmunya, ya, adalah sebuah bentuk interaksi antara klien itu pasien, dan terapis yang bertujuan untuk membantu klien melalui masa-masa sulit dan mempelajari berbagai cara untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Kan gitu. Jadi terapi ini bersifat terbuka. Yang berarti baik klien maupun terapis akan sama-sama mencari jalan keluar terbaik. Caranya, klien tidak akan memaksa si pesakit. Bapak jangan paksa si pesakit. Apa inginnya ikuti dulu. Itu rahasianya. Dan itu betul. Kalau dia mabok, kasih mabok dulu. Ya, nggak apa-apa. Ya, ikuti dulu. Jadi dia harus jadi juga pesakit, mengikuti kehendak pesakit. Biasanya terapis hanya akan mendampingi saja kalau mencelakakan dirinya. Nah, itu susahnya sama ilmu modern yang ada sekarang. Kemudian baru memberikan bimbingan, anjuran kalau sudah merusak dirinya dalam menjalani hidup sehari-hari yang serba penuh aneh dan tantangan. Singkat cerita, ketika Ibnu Sina datang dan bertemu dengan sang pangeran, ia mengatakan kepada sang pangeran bahwa ia akan segera menyembelihnya. Ada ndak bingung? Masuk tuh si raja. Saya mundur. Kalau antum masuk. Paham? Paham nggak? Masuk bertanya aja, mundur dia. Itu terjadi waktu siapa coba? Ada di Quran itu. Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Sampai di sini cukup antum bersama saya. Anak yatim kan dibunuh. Sama, psikoterapi begitu. Ya. Jadi langsung ditemui pangeran, saya akan menyembelih antum. Saya jagal yang paling hebat. Mendengar kabar itu sang pangeran langsung bersiul, ketawa ngakak, gembira banget. Maka Ibnu Sina jadi gila juga. Gitu bahasanya, betul kan? Ini benar ini. Ada bukti bukunya, ada ceritanya. Ya. Nah sekarang pertanyaan psikolog sekarang dipelajari nggak? Ya. Ketika Ibnu Sina datang dan bertemu dengan sang pangeran, diikuti keinginannya.
Karena dia tahu selama ini yang memuaskan dia, yang ditunggu-tunggu harus disembelih. Ibnu Sina kemudian memerintahkan kedua temannya, dia bawa temannya, pembantunya, asistennya lah, ya, untuk mengikat kedua lengan sang pangeran dan kakinya sarongan Jawi. Pangeran, nggak boleh ada yang nanya, nggak boleh ada yang masuk. Tak lama setelah itu Ibnu Sina datang sambil mengacungkan sebuah pisau di depan anak itu, di depan raja itu. Ibnu Sina mengasah pisau itu hingga tajam, setajam-tajamnya. Jadi terapinya diperlihatkan ketajaman pisau itu. Ibnu Sina berpenampilan bak seorang jagal yang sangat kejam dan tak kenal ampun. Tak lama setelah itu sang pangeran dibaringkan dirinya oleh Ibnu Sina, dikangkang, dibuka dadanya, dilihat lehernya, dipegang dulu sebelum disembelih. Tetapi setelah menyentuh lengan dan beberapa bagian dari tubuh sang pangeran, Ibnu Sina berkata, di sini mainan terapinya sapinya ternyata lemah, badannya remuk nih. Jadi ini perlu dikasih makan dulu. Sama kalau mandabe, kalau sapinya kan dia lagi makan dulu, Pak. Supaya sempurna sehat dulu. Kalau sudah sempurna, sudah kuat, itu baru bisa sah disembelih. Nggak boleh keadaan lemah. Itu omongan Ibnu Sina. Ibnu Sina lalu menyarankan agar sapi makan dulu. Benar ini terjadi ini. Nah, hingga kenyang, baru kemudian dapat disembelih. Sang pangeran yang dalam imajinasinya adalah seekor sapi, delusinya begitu, setuju atas usul sang jagal. Kemudian mulai memakan apa saja dari makanan yang disodorkan padanya. Makanan antum harus berubah, tidak rumput. Ini sudah disiapkan obatnya di makanan itu, dicampur sama Ibnu Sina. Sudah ada obatnya, sudah disiapkan, maka sang pangeran melahapnya perlahan, lambat laun. Di situ ada pengertian yang namanya kesadaran bius. Pingsan dulu, maka dikasih obat, diangsur, tidak berani dipotong sebelum sehatnya sempurna, maka diikuti oleh sang pangeran. Akhirnya jasmani maupun rohaninya sembuh. Demi Allah ini benar. Jadi iktibar maknanya begitu. Sistem psikoterapi gaya Ibnu Sina mengobati delusi. Kira-kira sampai tentunya ada amalan yang lebih detail. Secara sains apa yang mesti baca, apa yang mesti diucapkan. Ya. Salah satu organ paling penting dalam tubuh manusia jelas otak. Betul? Kenapa? Karena otak itu yang membedakan antara kita dengan hewan. Ada di Quran. Betul kan? Saking pentingnya otak itu bagi manusia. Dijadikan oleh Allah sebagai pembeda manusia dengan hewan. Betul kan? Otak antum sering diberesin gak dengan sujud? Merenung. Jadi sholat sujud bukan untuk Allah. Tandanya Allah sayang untuk antum. Berapa ujian antum sering rusak masalah otak? Enggak ada jalan lain. Bukan dibedah, hancur. Susah. Ribuan saraf. Miliaran saraf. Hanya dengan sujud. Dengan memberikan akal pada otak. Karenanya yang namanya otak menjadi sumber segala pengetahuan yang ada pada diri manusia. Tanpa organ yang satu ini manusia tidak akan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan alam semesta. Sepakat? Tapi tetap ada batasnya. Sayangnya tidak semua manusia memiliki otak yang cerdas. Karena tidak terisi, tidak mengikuti aturan. Jangankan untuk berpikir berat. Hanya sekedar fokus, bukan karena dia tidak pintar.
tidak fokus dalam persoalan sederhana saja nggak bisa. Kabar baiknya, ajaran Islam diturunkan untuk menjawab persoalan itu. Betul kan? Nah, bagi manusia, termasuk ritualnya, bagaimana agar kinerja otak kita bisa maksimal. Karena ada 4 amalan dalam Islam yang bisa meningkatkan kinerja otak. Sampai jangan dipakai pada wajib, pakai pada sunat. Pada sunat kepala. Pertama baca. Ya. Dasar ini jangan dibaca. Dasar yang Andung sampaikan ini ada dari firman Allah. Dasarnya Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Dibacanya nanti di rumah masing-masing. Ya, dibaca di rumah masing-masing. Dasar untuk membereskan kepala dari doktrin, dari kekacauan, prakteknya sujud. Bacaan ini jangan diwajib. Paham nggak? Disunat, duha, ataupun yang paling baik qiyamul lail. Antum dulu, dan itu boleh ditransfer ke orang lain untuk penyembuhan masalah kepala. Kalau sudah mengganggu kejiwaan, delusi, depresi. Paham ya? Dasarnya Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Baca di rumah, panjang itu. Renungkan tuh ayatnya. Amalannya, perbanyak puasa Senin Kemis. Ya. Kalau antum ingin cerdas, ingin sehat, ingin bahagia, sebelum antum berniat, cerdas dulu. Karena dalam puasa itu kita sama tahu ujungnya ada dari sabda, menimbulkan kalau antum sudah tahu ilmunya, kemudian antum mengamalkan sujud pada qiyamul lail saja, ya, maka antum berpuasa pada hari yang sudah ditentukan Senin dan Kamis. Rasulullah bersabda, Allahumma alhimni rushdi wa izni min syari nafsi. Ya Allah, berilah ilham kepadaku kecerdasan, lindungilah aku dari kejelekan diriku. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Itu sujud pertama. Ya, sujud pertama. Sholatnya qiyamul lail aja. Ya. Siang hari boleh, tapi niatnya untuk mencerdaskan otak, membereskan otak kita dari kerancuan, delusi, dan menyingkirkan esensi secara kemalukan korin. Bergeser dia. Paham nih? Paham ya? Makanya kalau disambung panjang nanti. Dia kaji sebelumnya ada. Duduk ya. Yang kedua, bacanya tadi. Nih bacaannya. Allahumma alhimni rusdi wa izni min syari nafsi. Artinya, ya Allah, berilah ilham kepadaku kecerdasan, lindungilah aku dari kejelekan diriku waktu sujud. Waktu sujud. Hadis riwayat Tirmidzi. Rakaat kedua, Rabbi zidni ilma warjukni fahma waj'alni minasyolihin. Udah banyak yang hafal kan? Salah amalan kan? Artinya, ya Rob, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Sujud kedua. Setelah itu selesai, salam, kirim wasilah. Pertama Nabi, kedua spesifikasinya terima kasih. Siapa? Siapa? Ibnu Sina boleh, yang ketujuh boleh. Duduk, kirim Fatihah tuh. Ibnu Sina boleh, sama yang ketujuh. Tadi udah disebut, nanti dong share. Alfa, TH, ya.
Sudah itu angkat tangan, ya. Awali bismillah, baca. Raditu billah robba, wabi islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, robi zidni ilman nafi'ah, warjukni fahma. Sering dengar itu kan? Tapi tempatnya tahu? Nggak tahu, baru sekarang kan. Setelah dia mengirim ke 2 ulama wali di bidang kesehatan tadi. Di atas dan nomor 7. Duduk. Al-Fatihah. Ditambah dengan orang tua bagus. Jangan lupa selawat Nabi. Duduk. Kirim Fatihah kepada Nabi. Paham? Nah, setelah itu baca doa ini, ya. Artinya, Raditu billah robba, wabi islami dinna, wabi muhammadin nabiyya, wa rasulullah robi zidni ilman nafiyah, warjukni fahma. Artinya, aku ridho ya Allah sebagai Rabbku. Islam agamaku, Muhammad nabiku, rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Penterapis begitu, bro. Sudah itu sambung doa kedua. Allahumma anfa'ni bima, Allahumma anfa'ni bina, alam tani wa alimni mayanfa'uni wajidni ilman walhamdulillah ala kulli halin. Ulang. Allahumma anfa'ni bima, alam tani wa alimni ma yanfa'uni wajidni ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Ya Allah, berilah kemanfaatan atas segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada saya melalui ilham. Berilah saya ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu pada saya. Segala puji bagi Allah dalam setiap waktu. Sah antum terapi, sah antum dibereskan tubuhnya. Sampai? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan bagi jemaah yang tidak datang, dan itu menjadi ibadah untuk antum. Amalkan, praktekkan diri antum dulu. Untuk praktek ke yang lain, antum minta syarat. Praktekkan diri antum sendiri dulu. Setelah antum bisa syarat sebagai praktek, maka dibolehkan praktek selanjutnya. Sampai? Paham? Wabillahi taufiq hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ibadah untuk kita, menjadi penolong kita untuk diri kita sendiri, keluarga kita, maupun orang lain sesama muslim. Dan ini bisa dipakai doa ini, ya. Tapi tadi ada sujud. Paham ya? 2 doa sujud itu ada tadi kan? Nah, sudah itu ada doa. Kalau dipraktek dalam doa dari atas sampai ke 4 surat ini, itu bisa dipakai kepada kaum akademis atau kaum tarbiyah untuk menambah kekuatan kecerdasan kita. Sampai ya? Ke bidang sains dan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.